Bab 22. Pagi harinya seperti biasa Siska bangun terlebih dahulu. Ia langsung menyelesaikan urusannya. Setelahnya ia memasak sarapan untuknya dan Rafa. Ia membuat nasi goreng yang simpel namun lezat. Rafa yang mencium bau masakan yang sangat harum dan menyengat langsung terbangun dan membuka matanya, mengendus-ngendus baunya. Pagi-pagi udah masak, mana baunya enak banget lagi, bikin lapar aja. Gumam Rafa mengucek matanya. Ia langsung membereskan bantal dan selimutnya. Setelahnya ia langsung menuju ke dapur menyusul Siska. Masak apa? Tanya Rafa masih dengan suara serak bangun tidur. Sudah bangun. Kaget Siska menoleh ke arah Rafa yang sedang menuangkan air ke gelas. Ini masak nasi goreng aja, ucap Siska. Udah matang belum? Laper nih, ucap Rafa mengintip ke arah wajan. Sebentar lagi, jawab Siska. Gak mandi dulu? Mendingan mandi dulu, ucap Siska memberikan saran karena ia melihat wajah Rafa yang masih muka-muka bangun tidur. Enggak nanti aja, lagian aku hari ini kuliah siang, ucap Rafa. Ya udah, ucap Siska langsung mematikan kompornya karena ia rasa masakannya sudah matang. Ia langsung menyajikannya di atas piring dan memberikannya untuk Rafa. Selamat makan, ucap Siska. Sedangkan Rafa langsung menyantap nasi goreng buatan Siska dengan semangat. Rafa dan Siska menghabiskan sarapan mereka. Setelahnya Siska berpamitan untuk ke kampus. Ia tak lupa mencium punggung tangan Rafa. Taksinya sudah di depan, ucap Rafa yang sudah memesankan taksi untuk Siska. Baiklah, aku berangkat dulu, pamit Siska mencium punggung tangan Rafa. Siska langsung keluar dari apartemen. Namun Rafa yang tidak ingin terjadi sesuatu pada Siska, ia juga keluar untuk mengantarnya hingga masuk ke dalam taksi. Pak, antarkan dengan selamat, pesan Rafa yang terdengar seperti nada yang mengancam. Baik tuan, ucap driver taksi yang tak lain tak bukan adalah driver yang kemarin mengantarkan Siska. Entah kebetulan atau sudah kehendak Tuhan. Mari nyonya, ucap driver membukakan pintu untuk Siska. Sampai jumpa di kampus, ucap Rafa melambaikan tangannya. Iya, jangan terlambat ya nanti, pesan Siska. Ia tak mau jika nanti Rafa datang terlambat terus-menerus ke kampus. Enggak, janji, ucap Rafa. Siska langsung pergi dengan taksinya, sedangkan Rafa langsung masuk ke dalam apartemennya kembali. Ia tidak langsung bersiap-siap, melainkan bersantai dan merebahkan tubuhnya di kasur empuk kamarnya yang sudah lama menunggunya. Aduh, enak banget nih kasur, ucap Rafa setelah berbaring. Kok wangi? Ucapnya lagi menghirup aroma bantal yang biasa digunakan oleh Siska. Bini gue harum tiap hari, ucap Rafa tersenyum dengan memeluk bantal tersebut. Tanpa ia sadari ia tertidur kembali menggunakan bantal wangi rambut Siska tersebut. Sementara di kampus, Wati yang sudah melancarkan aksinya, ia tersenyum bahagia di kelas mendengar semua pembicaraan yang sedang booming di kampusnya. Ia terlihat sangat amat bahagia, entah apa yang sudah dilakukannya. Gila ya, ternyata dia kayak gitu. Gue juga gak nyangka, mana kelihatan baik-baik aja lagi. Tapi kita gak boleh percaya berita yang kayak gitu dulu. Iya, gue setuju, mana tahu itu cuman hoax. Iya, kali kan ada yang gak suka sama dia. Alah, berita udah kesebar mana bisa dia ngelak. Udah lu pada percaya aja, tapi bener juga. Rasain lu, udah gak punya harga diri lagi di sini. Gue jamin setelah ini lu bakal keluar dari kampus ini. Batin Wati senang karena rencana yang ia buat berhasil. Bab 23. Siska yang baru saja turun dari taksi langsung masuk ke dalam area kampus. Di sepanjang jalan ia terus dilihat oleh para mahasiswa yang melintas. Ia juga tidak mengerti kenapa semua orang melihatnya dengan tatapan yang sulit ia artikan. Mereka pada kenapa? Ada yang salah ya sama pakaian yang aku kenakan? Batin Siska melihat tubuhnya sendiri, ia merasa sangat tidak nyaman. Namun ia terus melanjutkan langkahnya, berusaha untuk tidak memperdulikan orang-orang yang melihatnya. Namun di sepanjang koridor kampus ia terus dilihat dan dicibir. Noh, lihat tuh orangnya udah datang, masih punya harga diri kali. Mana gak ada beban banget mukanya, putus kali urat malunya. Cibir para mahasiswa yang ada di sepanjang koridor. Siska yang mendengar cibiran demi cibiran yang melintas di telinganya tanpa permisi, ia berusaha untuk berpikir positif, mungkin bukan dia yang mereka maksud. Mereka pada nyindir siapa sih? Tahu mending ke kelas. Batin Siska terus berjalan menuju kelasnya yang sudah dekat. Sampai di kelas ia masih saja mendengar ucapan-ucapan para mahasiswa yang terus merujuk pada satu individu.
Itu tuh lihat, mana? Itu tuh yang sok suci padahal enggak. Iya, sok suci banget. Penampilannya aja udah kayak ustazah tapi kelakuannya minus. Iya, ternyata. Gosip para mahasiswa yang terdengar di telinga Siska. Kenapa mereka menyebutku begitu? Aku bahkan tidak melakukan apapun yang tidak bermoral. Batin Siska menunduk berusaha tidak mendengar semua gosip. Ia mengalihkannya dengan membaca buku. Tak lama datanglah Akila yang langsung berjalan cepat mendekat pada Siska. Siska, panggil Akila dengan nada yang cepat dan ngerep. Siska yang kaget langsung menoleh ke arah Akila. Ada apa? Kenapa kamu heboh sekali? Tanya Siska yang melihat Akila begitu panik dan terengah-engah. Ia langsung mengeluarkan botol minum dari tasnya dan memberikannya pada Akila untuk ia minum. Makasih, ucap Akila mengambil botol tersebut dan meminum airnya dengan cepat. Lu udah denger apa belum? Tanya Akila. Denger apa? Kalau suara kamu aku udah denger. Ucap Siska menutup botol minumnya dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Aduh, lu tuh ya, kudet banget. Ucap Akila menepuk jidatnya. Emang ada apa sih? Tanya Siska. Akila langsung menggeser kursinya agar mepet dengan Siska. Lu tahu gosip tentang lu nggak? Udah kesebar di seluruh fakultas dan gue nggak tahu siapa yang nyebarin. Ucap Akila. Berita apa? Tanya Siska serius. Gini, lu tadi pasti dengar semua yang diucapin para mahasiswa di sepanjang jalan. Itu mereka dapat gosip kalau lu itu adalah wanita yang nggak bener. Terus lu udah dipakai sama orang. Tutur Akila menjelaskan. Siska yang mendengar dengan otomatis membulatkan matanya sempurna. Bagaimana bisa? Kaget Siska dengan menutup mulutnya. Gue tahu lu bakal kaget, tapi ini yang gue denger dan pas gue tanya sama salah satu dari mereka cuma bilang dapat dari seseorang yang gak dikenal. Jelas Akila. Bagaimana ini? Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Ucap Siska. Iya, gue percaya sama lu, tapi mereka gak akan bisa ngerti. Ucap Akila juga bingung harus melakukan apa. Ya sudah, biarkan saja, nanti juga terungkap. Ucap Siska. Iya juga, tapi sekarang pasti dosen udah pada tahu. Ucap Akila. Kalau mereka tahu, nanti lu bisa dipanggil sama dekan. Lanjut Akila. Siska juga langsung tersadar akan hal yang dibicarakan oleh Akila. Beasiswaku. Ucap Siska baru menyadarinya. Itu yang gue maksud. Ucap Akila. Nanti akan kujelaskan pada dosen dan rektor dengan sebenar-benarnya. Ucap Siska. Soal lu sama Rafa gimana? Tanya Akila. Akan kutanyakan pada Rafa. Ucapnya langsung mengeluarkan handphone dari sakunya. Bab 24. Namun belum Siska menghubungi Rafa, dosen sudah datang terlebih dahulu, memanggil Siska untuk ikut dengannya ke dalam ruang dekan. Siska, panggil dosen menyebutkan nama Siska. Siska yang mendengar langsung saja menoleh dan memasukkan kembali handphonenya ke dalam saku. Saya pak, ucap Siska langsung berdiri. Kamu ikut saya sekarang. Ucap dosen langsung pergi dari ruang kelas Siska. Rasain lu. Batin Wati tersenyum senang. Sis, semangat, jelasin semuanya. Ucap Akila menyemangati Siska. Makasih Kila. Ucap Siska langsung menyusul sang dosen. Gue hubungin aja si Rafa. Batin Akila langsung mengetikkan pesan untuk Rafa. Ia juga meneleponnya, namun tidak ada jawaban dari Rafa. Aduh, si Rafa kemana sih? Gumam Akila yang mulai kesal. Gue ikutin aja dulu Siskanya. Ucap Akila langsung menyusul Siska ke ruang rektor. Di depan ruang rektor ternyata sudah banyak mahasiswa yang berkerumun. Akila mencoba membuka jalan untuk dirinya sendiri, namun ia tak bisa. Jadi ia menghubungi Rafa lagi. Aduh, bangke nih si Rafa. Umpat Akila yang sudah emosi. Roni, ucap Akila mengingat Roni. Ia menelepon Roni agar Roni bisa menghubungi Rafa. Beb, kamu ada sama Rafa? Tanya Akila. Enggak tuh, kenapa? Tanya Roni di seberang sana. Tolong kamu sekarang susulin si Rafa ke apartemen sekarang juga. Suruh dia ke kampus secepatnya. Ucap Akila ngerep. Ada apa sih? Kenapa? Tanya Roni yang sangat penasaran. Udah deh, sekarang kamu susulin Rafa. Ini soal Siska. Nanti aku jelasin kronologinya pakai voice note. Ucap Akila langsung mematikan panggilannya. Akila langsung menjauh dari kerumunan untuk mengirimkan voice note kepada Roni. Di seberang sana Roni yang mendengar voice note dari Akila langsung bergegas menuju apartemen Rafa dengan kecepatan tinggi. Karena ia merasa ini adalah masalah yang harus segera diatasi. Saat Roni sudah sampai di depan apartemen milik Rafa, ia langsung mengetuk pintunya dengan keras agar Rafa bisa langsung keluar. Karena ia yakin kalau Rafa ada di dalam. Karena sebelum ia masuk, ia sudah melihat mobil Rafa yang masih terparkir. Roni mengetuk pintunya dengan sangat keras dan kasar.
Rafa, buka, buruan!" teriak Roni menggedor-gedor. Ia tak peduli dengan pandangan manusia yang lain. Rafa yang mendengar ketukan pintu begitu keras langsung saja membuka matanya. "Apaan sih ah?" Kesalnya langsung membuka pintu. "Apa?" tanya Rafa yang keras. "Lu sekarang ikut gue ke kampus," ucap Roni. "Ngapain? Orang masih lama juga," ucap Rafa santuy. "Iya, gue tahu kita masuk masih lama, tapi ini menyangkut masa depan bini lu," ucap Roni ngerep. "Kenapa?" tanya Rafa yang mulai khawatir dan panik. "Nih lu dengerin," ucap Roni langsung menunjukkan voice note dari Akila. Rafa yang mendengar langsung menyambar hoodie-nya dan langsung mengambil kunci mobilnya. Ia sudah tidak memikirkan Roni lagi. Ia langsung bergegas ke kampus melihat dan mengatasi masalah yang terjadi pada Siska. "Buset, gue ditinggalin," gumam Roni. "Woi Rap, nih pintu gimana?" tanya Roni yang berteriak. Karena Rafa meninggalkan apartemennya tanpa dikunci terlebih dahulu. Namun Rafa yang sudah jauh tidak dapat mendengar teriakan Roni. Roni langsung saja menutup pintunya tanpa menguncinya. Toh ada CCTV batinnya. Roni langsung saja menyusul Rafa ke kampus, juga untuk melihat keadaan kampus. Bagaimana riuhnya gosip yang beredar. Di mobil Rafa memanggil seseorang. "Kau cari siapa yang menyebarkan gosip di kampus. Cari secepatnya dan kirimkan foto pelaku padaku," ucap Rafa langsung mematikan panggilannya sepihak.